Babin Kamtibmas Kampung Wonggi Polres Mapi, Polda Papua bersama Danyon 125 TNI menggelar bantuan sosial peralatan kebersihan kepada siswa sekolah di Kampung Wonggi, Distrik Pasue Bawah, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selain itu, Babin Kamtibmas dan personel TNI juga membagikan bubur kacang hijau dan telur rebus untuk dimakan bersama. Bribka Hamdani Ismail, Babin Kamtibmas Kampung Wonggi, Polres Mapi, Polda Papua melakukan penyambutan kedatangan Danyon 125 Letkol Infantri Ronald Manurung beserta rombongan di Kampung Wonggi, Distrik Pasue Bawah, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Kedatangan Danyon 125 bertujuan mengecek kelengkapan dan kesiapan anggotanya yang berada di Distrik Pasue Bawah yang berjumlah 25 orang. Selain itu, rombongan Danyon 125 juga mengunjungi sekolah SD dan SMP yang berada di Kampung Wonggi, Distrik Pasue Bawah. Di sekolah tersebut, Babin Kamtibmas dan anggota TNI melakukan bantuan sosial, pembagian sikat gigi, odol, dan sabun mandi. Selain membagikan peralatan mandi, para siswa juga diajarkan tata cara menggunakan sabun dan sikat gigi yang benar. Setelah aktivitas pembelajaran kebersihan badan usai, Babin Kamtibmas bersama personel TNI Danyon 125 membagikan bubur kacang hijau dan telur rebus untuk dimakan bersama. Kegiatan ini merupakan sinergitas TNI Polri dalam melayani masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman. Selain itu juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada anak-anak Papua. Tim Humas Polres Mapi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo menyoroti penurunan kualitas udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Usai mengikuti rapat terbatas membahas persoalan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik tenaga uap menyumbang polusi udara terbesar. Hingga akhir Agustus 2023, masyarakat yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih harus hidup berdampingan dengan kualitas udara yang buruk. Usai mengikuti rapat terbatas membahas kualitas udara Jabodetabek yang tidak sehat ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik tenaga uap berperan paling besar dalam pencemaran udara. Penurunan kualitas udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya 44% disebabkan oleh kendaraan dan 34% oleh PLTU. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua KL diminta untuk tegas dalam langkah, dalam kebijakan, dalam langkah, dan dalam operasi lapangan. Ini tentu pada konteks Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran. Terutama dari industri, pembangkit listrik, dan lain-lain, dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat. Tadi dibahas juga tentang teknik modifikasi cuaca, tetapi perlu difahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya menurut ketentuan klimatologi, dan ini perlu katakanlah diperkuat sesuai dengan kondisi yang ada. Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinvest. Menteri Siti Nurbaya juga mengatakan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang diduga menjadi sumber polusi udara akhir-akhir ini. Hingga saat ini sudah ada 11 perusahaan yang sudah dikenakan sanksi administrasi terkait permasalahan polusi udara. Dari sisi KLHK sendiri, saya tadi melaporkan bahwa sudah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum. Jadi tim KLHK sudah operasi di lapangan dengan 100 anggota tim dari 351 industri
termasuk PLTU dan PLTD sebagai sumber pencemar. Kami telah melakukan identifikasi sebanyak kira-kira 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan peralatan yang ada di kementerian. Jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang itu kira-kira ada 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi agar mulai dilakukan penanaman pohon-pohon besar oleh semua stakeholder, termasuk kantor pemerintah. Tim Liputan, Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.